Janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Dalil itu bang ada juga yang tidak terlalu anu bang. Jadi Anda nggak percaya sama Muhammad? Dia percaya. Ya Muhammad ngomong gitu di hadis. Ya gimana ya, dalilnya itu kan Bilang dalil aja itu. bang, karena memang saya tidak tahu ajaran agama Islam. Gitu, kalau gitu kan lebih enak. Bang, maaf bang, selama saya jadi orang Islam saya nggak pernah tahu hadis itu, kan gitu. Kalau gitu kan enak Baru kita dengar sih, diskusinya, betul? baru dengar. Ya iya, makanya saya bilang Anda masih Islam. Seandainya kamu mau mempelajari agama Islam, saya khawatir besok pagi kamu bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Kalau bisa tahu arti Islam itu apa ya? Di dalam Al-Quran, kata Muslim itu muncul berkali-kali. Itu kalau menurut orang Islam artinya berserah. Orang yang tahluk atau tunduk atau berserah. Submission. Tahu submission? Kalau bagi saya sih, kalau Islam itu yang saya tahu itu bukan bagi selamat. Anda bang, nggak boleh. Bagi Anda, kita nggak ngomongin mikir pikiranmu bang. Kita ngomongin apa kata Quran, bukan apa yang Anda pikirkan. Quran itu termasuk anu loh ya. Buku yang tidak pernah Anda baca itu. Quran itu termasuk buku yang tidak pernah Anda baca dan pelajari. Al-Quran yang sebenarnya itu ada dalam diri kita bang. Tuh kan? Berat. Mana ayatnya? Tahu Iqra enggak? Iqra itu artinya bacalah. Iqra. Iya, Iqra itu bacalah. Bukan baca Al-Quran. Bukan baca Al-Quran katanya. Al-Quran yang tulisan itu bang. Bang, abang sudah pernah baca Quran? Maksudnya mendalami Al-Quran? Saya enggak tahu Al-Quran bang. Makanya saya bilang Anda masih Islam. Anda tidak tahu Al-Quran, terus Anda mau ngomong tentang Al-Quran ini bagaimana? Banggalah jadi ya Islam. Orang selamat kok artinya Islam. Iya, yang saya maksudkan Anda itu berkata seperti itu karena Anda tidak tahu tentang Islam. Anda barusan ngaku sendiri tidak pernah mempelajari Al-Quran, makanya Anda ngomongnya ngelantur. Ya itu aku juga mau nanya itu bang, yang menuhankan Muhammad itu bang. Gimana saya mau menjelaskan sama kamu kalau kamu saja Quran tidak punya? Ada Al-Quran di situ? Nggak ada. Ya gimana saya mau ngomong sama kamu? Udah, kamu belajar main mobil-mobilan dulu di bawah. Mobil-mobilan. Ngeng. Wow. Belok-belok gitu. Kamu salah masuk forum. Ini forum diskusi lintas iman. Masa kamu Quran nggak punya terus mau ngomong apa? Kita mau cerita apa? Aduh, berat memang ya, berat. Oke, kita kasih naik ada Mas Suranto. Ya, silakan Mas Suranto, silakan nyalakan kamera. Mas Suranto, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo? Taruh dulu bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Yuk. Kalau Anda Islam, siapin Al-Qur'annya gitu loh. Siapkan bahan-bahan yang mau dibahas begitu ya. Halo Bang Mas Suranto, Muslim Bang? Muslim Bang, alhamdulillah. Oke, baik, silakan Bang. Apa yang mau Anda tanggapi? Silakan. Kenapa berdebatan tentang masalah Islam terus, tentang nabi-nabi terus Bang? Kenapa Bang? Karena orang-orang Islam masih mengemis-ngemis bahwasanya Yesus menubuatkan Muhammad, bahwasanya Muhammad dinubuatkan dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat dan Injil. Makanya saya bantah bahwa itu tidak benar. Oh, kalau masalah Muhammad itu tidak ngemis-ngemis Bang. Kalau kita tuh berdoa Bang.
Bukan maksudnya ada ulama-ulama kalian ya atau ada orang-orang muslim yang mengemis-ngemis bahwasanya di dalam kitab Injil dinubuatkan kedatangan nabi bernama Muhammad. Makanya saya bantah. Salah satu orangnya ini saya kasih tahu sama abang nih. Soalnya kan abang kan orang awam juga nih. Makanya saya kasih tahu. Nah ini. Abang tahu ini siapa? Wah, itu lain bang, lain. Loh kok lain? Itu kan ulama orang Islam ini loh. Cuma Islam yang boleh bahas Kristen. Kalau Kristen bahas Islam, penjarakan, penistaan. Loh enggak, itu memang fakta. Nih loh, cuma Islam yang boleh bahas Kristen. Kalau Kristen bahas Islam, penjarakan. Boleh, Bang. Semua itu boleh. Membahas tentang agama itu sebenarnya boleh bang. Kata siapa Kata nggak boleh? siapa? Saya membahas agama Islam boleh. Kalau boleh, tidak bakal ada ancaman-ancaman. Itu bohong itu bang, itu kan bikin-bikin itu. Bang, Semua boleh. abang tahu bagaimana saya menerima ancaman-ancaman? Karena saya Kalau membahas diancam- agama Islam. Siapa yang ngancam? Orang Islam tuh nggak pernah ngancam-ngancam bang. Berat, saudara-saudara. Oke lah, Bang. Kita turunkan dulu ya. Kita naikkan dulu Muslim yang ngerti agama Islam ya, Siap. Bang, ya. Mohon maaf, Bang. Kita naikkan Muslim yang ngerti agama Islam dulu dah. Kita kadang-kadang ngomong sama orang yang kayak begini nih sulit. Loh, lihat nih. Cuma Islam yang boleh bahas Kristen. Kalau Kristen bahas Islam ini penjarakan, penistaan, laporkan, mengoyak persatuan. Karena cuma Islam doang nih. Cuman Islam doang yang boleh bahas agama lain. Cuman Islam doang. Gitu loh. Nanti kau bilang, wah itu kan oknum bang. Abdul, oknum bagaimana? Di situ ada Wapres, Wakil Presiden, Yusuf Kala. Di situ ada MUI, di situ ada umat Muslim, di situ ada 40.000 umat Muslim di stadion itu. Berteriak-teriak Allahu Akbar ketika Zakir Naik membahas-bahas Bible saya. Gitu loh. Kamu mana tahu orang kamu nonton adu ayam yang kamu tonton sama goyang sadbor begini. Ya kamu mana ngerti. Makanya belajar dulu, kamu tanya dulu gitu loh. Ya. Ini Zakir Naik ini ketika dia datang ke Indonesia, yang nyambut itu umat Muslim, bahkan Wapres ikut menyambut, gitu loh. Ada MUI, ada umat di situ. Nah, ketika dia bahas-bahas Bible kami, ya kan, dia bilang, oh, Jesus is Muslim, brother, Jesus is Muslim. Bagaimana mungkin kalian memfitnah bahwa Yesus itu seorang Islam? Nah, saya ini mau nanggapin kalian itu loh, tanggapan itu. Jangan kamu marah-marah. Jangan kayak begini gitu loh. Jangan cuman Islam doang yang boleh bahas Kristen. Gilirannya Kristen bahas Islam, dibilang penistaan. Gimana sih? Makasih Anaya, makasih. Gitu loh. Supaya kita adil gitu loh. Nah, kecuali menghujat, memfitnah. Nah, itu saya tidak setuju. Walaupun ulama kalian, ustadz kalian memfitnah. Fitnah dibilang Yesus itu Muslim. Itu kan fitnah. Tapi saya nggak pernah fitnah. Apa yang saya katakan tentang Muhammad, kalau terbukti tidak benar, udah saya bilang, nggak usah repot-repot bikin laporan polisi. Lompat saya dari Monas, lompat. Coba, selama kamu pernah lihat saya diskusi, selama kamu pernah lihat saya live begini, pernah nggak kamu dapati satu hal yang saya katakan tentang Muhammad, di mana itu merupakan fitnah? Coba. Sempat kamu bisa buktikan bahwa saya memfitnah Muhammad, saya terjun dari Monas.
Gimana kamu itu? Nggak pernah saya fitnah. Semua yang saya katakan itu benar. Mau nggak percaya nih? Kita konfirmasi langsung sama muslimnya. Kalau tidak percaya. Ya. Yuk. Ya, Rizal Motor, silakan nyalakan kamera, Bro. Biar kita konfirmasi dulu ini. Ya, statement saya. Jal, banyak orang yang nonton ini mengira bahwa saya itu memfitnah Muhammad. Saya katakan sesuatu tentang Muhammad yang tidak benar. Sekarang saya konfirmasi dulu kami sebagai muslim. Ya, sebagai muslim nih. Saya pernah mengatakan bahwa Muhammad itu satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Betul atau salah perkataan saya itu? Berat. Anak di bawah umur itu. Enggak, sebentar. Betul atau salah? Pernyataan saya itu betul atau salah? Des, kau kan permasalahkan ketika Bukan, saya Zakir nggak naik mempermasalahkan. Saya mengatakan bahwa Muhammad adalah satu-satunya nabi. Jika ada Rizal, satu dengar dulu, orang Kristen Rizal. saja yang pintar, Dengar dulu saya, dengar dulu. Ntar dulu. Saya tidak menyalahkan, saya hanya mengatakan, menyampaikan informasi Ya, bahwa kau bilang kan Muhammad. kau protes ketika Islam membahas Kristen. Ini dikawal gimana sih oleh si polisi. Rizal nih yang Ada ditanya? nggak? Kristen yang pintar, Benar yang berani atau membahas salah Islam. bahwa Muhammad Ada nggak? itu Ada, karena satu-satunya nggak nabi yang berani. menikahi anak di bawah umur? Ya satu-satunya Tuhan yang mati. Ini gimana Tertutup sih itu Rizal aja, ditanya apa? Dijawab apa? Betul atau salah bahwa satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur adalah Muhammad? Benar atau salah? Salah. Salah. Enggak Sebutkan benar. satu nabi yang Ya. menikahi anak di bawah umur. Siapa? Nggak tahu aku. Kau lah yang tahu. Udah di bawah. Di bawah Rizal, di bawah dulu. Aduh, repot kalau begini mau diskusi apa? Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita. Perlu kita ketahui satu hal bahwa di negeri kita tidak bisa membahas agama yang mayoritas. Karena kalau kita membahasnya, maka kita dituduh sebagai penghujat, sebagai pemfitnah, dan sebagai penista. Tetapi sebaliknya, kalau mereka yang ada oknum-oknum seperti Ustadz Kainama, Dundita, Nandar, dan lain sebagainya, itu ketika mereka membahas kekristenan, maka mereka menganggap itu sebagai dakwah. Dan itu tidak pernah bisa disentuh oleh hukum teman-teman ya. Mereka itu sampai sekarang mereka semakin merajalela. Contoh seperti Ustadz Ipung Atria yang dimana di channel-channel YouTube mereka itu mereka membahas, berani membuka Alkitab dan kemudian mereka tafsirkan seenak jidat mereka, seenak perut mereka. Maka hukum pun tidak pernah bisa menyentuh mereka, sekalipun Ustadz Kainama pernah dilaporkan dan pernah itu disampaikan kepada pihak yang berwajib supaya ini dihentikan. Tetapi sampai sekarang Ustadz Kainama justru semakin menjadi-jadi dia menghujat kekristenan. Tetapi giliran kita sebagai apologet Kristen untuk menjawab apa yang menjadi tuduhan fitnahan mereka, dan terlebih-lebih kalau kita membahas isi kitab suci mereka, maka justru kita akan dilaporkan bahkan digeruduk seperti anak batak teman-teman ya, yang dimana ketika dia debat diskusi dengan Ustadz Yusuf PI, bahkan sampai malam itu teman-teman ya, datang segerombolan orang untuk menggeruduk rumahnya. Nah teman-teman, artinya bahwa ketika mereka membahas tentang ajaran kekristenan itu boleh dan mereka anggap itu sebagai dakwah. Nah ketika kita mengcounter balik tentang keyakinan mereka, justru mereka ngamuk, mereka tidak terima, mereka menuduh kita sebagai penghujat. Nah artinya kita bisa menilai di sini mana yang kebenaran, karena kebenaran itulah yang bisa bertahan. Karena kalau orang Kristen itu mau bolak-balik itu membahas tentang ayat Alkitab, itu tidak pernah terguncang hati kita, dan kita tidak pernah marah karena kita tahu bahwa kebenaran itu tidak bisa diubah oleh siapapun dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun, dan tidak boleh ditafsirkan oleh mereka yang seenak jidatnya teman-teman. Kebenaran tetaplah kebenaran, berdiri tegak di atas kebenaran itu sendiri, dan itu kuat dan kokoh, dan itulah yang membuat iman kita semakin yakin kepada ajaran-ajaran kitab suci kita. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.